Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Diana Supartini, NPM C10180108. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Jadi, akuntansi adalah sekumpulan proses yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Nah, prosesnya itu terdiri dari mencatat, kemudian meringkas, menganalisis, dan melaporkan data. Jadi, mencatat itu merupakan proses yang terpenting. Mengapa demikian? Karena pencatatannya itu berupa mencatat berbagai transaksi yang dibuat dalam suatu perusahaan atau yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, ini juga bisa disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Kemudian yang kedua yaitu meringkas. Nah, meringkas ini tuh meringkas data mentah. Sebenarnya data mentah itu tidak memiliki arti yang berarti dalam pengambilan keputusan. Nah, disinilah kerja seorang akuntan, yaitu membagi data mentah ini menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya atau melaporkannya gitu. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Jadi misalkan kalau si perusahaan itu tuh mengalami atau adanya transaksi penjualan. Nah, otomatis seorang akuntan pasti melakukan pencatatan transaksi tersebut dan meringkasnya. Maksud meringkas di sini tuh jadi melakukan mengelompokkan. Jadi mengelompokkan kategori berdasarkan transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis. Nah, menganalisis merupakan tahap atau akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan. Setelah kita mencatat, kemudian meringkas, nah sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Jadi, manajemen itu bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif maupun negatifnya. Oleh karena itu, untuk menganalisis semua ini tuh akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan. Nah, maksud perbandingan itu seperti membandingkan laba, kemudian penjualan, kemudian ekuitas dan sebagainya. Jadi kita membandingkan laba. Apakah laba tahun ini tuh meningkat dengan laba tahun sebelumnya ataukah menurun? Hal ini tuh disebabkan karena misalkan penjualannya yang kurang atau misalkan penjualannya ada kendala atau mengalami kenaikan dan berpengaruh juga terhadap ekuitas atau modalnya karena kan modal itu merupakan rodanya perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan kita ada transaksi, otomatis si modal tuh pasti berubah kayak gitu. Nah, hal tersebut itu menentukan dan menganalisis kinerja. Jadi dengan cara kita membandingkan laba dan sebagainya itu kita akan tahu mengenai kinerjanya, kemudian kita dapat mengambil keputusan dan juga kita akan tahu si perusahaan itu tuh mengalami pertumbuhan atau tidak seperti itu. Nah, selain itu pun akuntansi pun adanya klasifikasi bidang. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini tuh melibatkan pencatatan dan mengklasifikasikan transaksi, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal maupun eksternal. Nah, di Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan itu semua harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan atau PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Jadi, akuntansi keuangan ini tuh berkaitan dengan memproses data historis. Kemudian, yang kedua yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal di masa yang akan datang. Jadi hal ini tuh berbeda dengan akuntansi keuangan karena telah kita ketahui kalau akuntansi keuangan itu kita menyediakan informasinya itu
digunakan oleh pihak internal dan eksternal, dan informasinya itu kan didapat dari keuangan atau laporan-laporan tahun sebelumnya kan. Nah, kalau misalkan di akuntansi manajemen itu, kita itu menyediakan informasinya itu untuk digunakannya di masa yang akan datang. Jadi kita itu kayak meramal gitu, meramal kalau di masa depan kita akan mendapatkan laba sekian dengan proses produksi yang sekian, seperti itu. Nah, cabang ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi yang digunakan secara umum, yaitu PSAK tadi. Jadi akuntansi manajemen itu melibatkan analisis keuangan, kemudian penganggaran, kemudian perakiraan, analisis biaya, dan hal-hal lain tentang perencanaan. Kemudian yang ketiga yaitu akuntansi biaya. Nah, kadang-kadang akuntansi biaya itu dianggap bagian dari akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya itu mengacu pada rekaman, kemudian presentasi dan juga analisis biaya produksi. Jadi akuntansi biaya sangat berguna untuk bisnis manufaktur, karena kan bisnis itu tuh memiliki proses biaya yang paling rumit kan. Nah, jadi akuntansi biaya juga menganalisis biaya aktual dan juga standar untuk membantu manajer menentukan tindakan di masa depan itu mengenai operasi perusahaan. Jadi kalau akuntansi biaya itu lebih mengacu terhadap analisis biaya produksinya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan atau yang lebih kita kenal dengan nama audit terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu audit eksternal dan juga audit internal. Nah, kalau audit eksternal itu mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedangkan kalau misalkan audit internal itu mengacu atau berfokus kepada evaluasi struktur pengendalian internal perusahaan dengan menguji tugasnya ataupun kebijakan dan prosedur, tingkat otorisasi, dan kontrol lain yang dilaksanakan oleh manajemen. Jadi kalau misalkan audit eksternal itu lebih mengacu atau berfokus kepada laporan keuangan, kalau misalkan audit internal itu berfokusnya itu lebih ke pengendalian internal perusahaannya. Kemudian yang kelima yaitu akuntansi pajak. Akuntansi pajak itu berguna membantu klien mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Jadi hal ini tuh termasuk memperhitungkan pajak atau persiapan pengembalian pajak. Nah, laporan ini tuh melibatkan penentuan pajak penghasilan dan pajak lainnya, dan layanan konsultasi pajak seperti cara untuk meminimalkan pajak secara hukum, evaluasi konsekuensi keputusan pajak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pajak. Jadi dalam akuntansi pajak ini tuh kita itu dapat dibantu. Jadi akuntansi pajak ini tuh membantu kita dalam perhitungan pajak itu, tapi sesuai atau berdasar kepada aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Nah, kemudian yang keenam yaitu akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan itu berbeda dengan akuntansi keuangan. Jadi, akuntansi pemerintahan tidak mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada. Nah, untuk standar di akuntansi pemerintahan itu menggunakan SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Nah, bidang akuntansi ini tuh mempelajari penyajian financial statement atau laporan keuangannya itu yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Jadi, akuntansi pemerintahan itu menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan yang ada di pemerintah. Kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran. Jadi, kalau misalkan akuntansi pemerintahan itu si standar yang digunakannya yang pertama yaitu menggunakan SAP, dan laporan keuangannya juga berbeda dengan akuntansi keuangan karena
laporan keuangannya itu hanya digunakan oleh otoritas pemerintah saja, makanya menggunakan SAP-nya pun berbeda. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya akuntansi sistem informasi. Nah, akuntansi sistem informasi itu melibatkan pengembangan, kemudian implementasi, pemantauan prosedur yang digunakan dalam penentuan proses ke depannya. Jadi dalam bidang akuntansi ini tuh adanya pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita menggunakan akuntansi berbasis sistem informasi, kita itu mengelola si laporan keuangannya itu menggunakan sistem otomatis, itu akan memudahkan perusahaan dan menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah, bidang akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Biasanya bank-bank syariah yang menerapkan akuntansi syariah, karena sifat transaksi mereka juga berbeda dengan bank konvensional, seperti itu. Kemudian yaitu fungsi akuntansi. Jadi, akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu yang pertama tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Jadi dengan adanya akuntansi, kita dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan itu mengalami perkembangan pada periode tertentu atau tidak. Jadi proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Kemudian dengan proses akuntansi, kita juga dapat menjelaskan kepada pihak ketiga seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika suatu waktu kita memerlukan kredit usaha kepada bank ataupun investor. Jadi akuntansi itu sangat berperan aktif terhadap kinerja perusahaan seperti itu. Jadi kayak misalkan untuk membayar pajak otomatis dengan adanya akuntansi kita dapat memperhitungkan pajak yang akan kita bayar selama periode itu tuh berapa. Kemudian dengan akuntansi kita pun dapat membuat sebuah laporan keuangan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama yaitu jurnal umum. Nah, jurnal umum itu merupakan jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Jadi berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan tanggal dan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi misalkan kalau si perusahaan tersebut adanya transaksi penjualan secara kredit, misalkan penjualan barang secara kredit, otomatis si transaksi tersebut kita jurnal di jurnal umum itu dengan mendebit akun piutang usaha atau piutang dagang, yaitu akun receivable. Karena kan melakukan penjualannya secara kredit, otomatis piutang kita bertambah. Dan di kreditnya itu sales revenue atau pendapatan penjualan. Itu ilustrasi dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jadi, secara umum, manfaat jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Di sini kita lihat ada mencatat perubahan saldo
yang mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jadi karena selama satu periode tersebut adanya transaksi-transaksi seperti misalkan yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian itu sisa perlengkapan yang digunakan, otomatis kita harus menyesuaikannya kan dengan berdasarkan terhadap jumlah yang sebenarnya atau saldo yang sebenarnya. Jadi harus kita sesuaikan si transaksi tersebut, ataupun misalkan cadangan kerugian piutang. Terus adanya pembayaran atau pendapatan sewa dibayar di muka. Nah, transaksi-transaksi inilah yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun-akun nominal sementara. Nah, akun penutupan ini, saldo akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Nah, akun yang ditutup itu adalah akun nominal dan juga akun pembantu modal. Nah, komponen yang termasuk ke dalam akun nominal itu seperti pendapatan dan juga beban. Sedangkan akun pembantu modal itu prive atau dan juga ikhtisar laba rugi. Kenapa disebut kenapa menutup akun-akun nominal sementara? Karena kita kan akan menutup si pendapatan dan beban yang terjadi di periode itu. Misalkan di periode 2018, otomatis kita menutup pendapatan dan beban di periode itu saja. Kita tidak menutup si pendapatan dan beban secara permanen, seperti itu. Makanya dinamakan menutup akun-akun nominalnya itu sementara. Kemudian yang keempat yaitu jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Nah, dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reserve entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Nah, jurnal ini tuh merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Nah, tapi penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi itu adalah opsional. Jadi, kita boleh melakukan jurnal pembalik ataupun tidak. Seperti itu. Kemudian, yaitu buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu itu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian mengenai hutang dan juga piutang. Maka dari itu, buku besar pembantu itu ada dua jenis. Yang pertama, buku besar pembantu piutang. Yang kedua, buku besar pembantu hutang. Nah, buku besar pembantu piutang usaha seringkali disebut sebagai buku piutang yang khusus merinci langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Kemudian kalau misalkan buku besar pembantu utang itu seringkali disebut sebagai buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci. Jadi siapa saja sih pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlah utangnya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu buku besar umum. Nah, buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, kemudian piutang usaha, kemudian persediaan utang usaha dan juga modal. Nah, perkiraan-perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, kemudian yaitu jenis-jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu neraca.
Neraca ini terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilities, dan equities yang dihubungkan dengan persamaan akuntansinya, yaitu aset atau harta sama dengan liabilities atau utang ditambah dengan ekuitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini tuh berfungsi untuk membantu kita mengetahui apakah bisnis ini berada dalam posisi laba atau rugi. Apabila pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan, otomatis perusahaan ini tuh mendapatkan laba. Sebaliknya, jika pendapatan kita itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan, maka kemungkinan besar bisnis yang kita jalani ini mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Nah, jadi dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanamkan akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini tuh terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan. Juga karena adanya penambahan dalam laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan atau hal lainnya. Jadi laporan perubahan modal atau yang biasa kita sebut capital statement atau retained earning dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Jadi laporan perubahan modal ini tuh berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar sih perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Nah, komponen yang ada di dalamnya itu terdiri dari modal awal, kemudian price atau dividen, dan loss atau net income atau itisar laba rugi. Nah, yang tadi komponen laporan laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas. Jenis laporan ini itu sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan. Jadi kemana dana atau kas pergi dan dari mana sih kas masuk. Hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimilikinya selama ini. Laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, laporan mengenai arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Sedangkan arus kas keluar dapat dilihat dari beberapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan baik untuk kegiatan operasional atau investasi pada bisnis lain. Nah, komponen yang ada di dalam arus kas ini yaitu arus kas dari kegiatan operasi, kemudian dari kegiatan investing atau investasi, dan dari kegiatan financing atau pendanaan. Yang terakhir yaitu CALK atau catatan atas laporan keuangan memberikan informasi selain yang disajikan di neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi catatan tersebut berisi pengungkapan yang diharuskan oleh standar akuntansi, perhitungan pendukung, perincian setiap item, baris dalam menjelaskan data pada laporan keuangan, dan informasi lain yang mungkin menarik dan berguna gitu bagi pengguna. Nah, komponen dalamnya itu seperti misalkan gambaran umum perusahaan, kemudian dasar penyusunan laporan keuangan, itisar kebijakan akuntansi yang ditetapkan, informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya. Kemudian yaitu hubungan antar laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini berisi informasi yang saling terkait.
Inilah alasan penyusunan laporan keuangan dalam urutan yang disajikan di atas atau yang sebelumnya. Padahal beberapa angka dalam satu komponen laporan justru diambil dari komponen lain. Misalkan yang pertama laba bersih dari laporan laba rugi digunakan dalam laporan perubahan modal. Ingatlah bahwa pendapatan dan pengeluaran itu mempengaruhi si modal. Kemudian, saldo akhir modal dalam laporan perubahan modal diteruskan kan ke neraca atau balance sheet. Nah, yang ketiga, saldo kas yang disajikan di neraca itu didukung oleh laporan arus kas. Jadi, saldo akhir kas di laporan arus kas adalah jumlah yang sama yang disajikan di neraca. Kemudian yang keempat, catatan atas laporan keuangan ini menunjukkan perhitungan pendukung atas jumlah-jumlah tersebut dan informasi tambahan tentang pos-pos yang disajikan dalam laporan di atas atau laporan yang sudah tadi dijelaskan, yaitu neraca, laba rugi, perubahan modal, dan juga arus kas. Kemudian yaitu pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu terdiri dari dua, yaitu ada yang internal dan juga eksternal. Nah, kalau internal misalkan pemilik, karyawan, dan juga manajer. Sedangkan kalau eksternal itu investor, kemudian kreditor, pelanggan, kompetitor, pemasok, dan pemerintah. Jadi, contohnya misalkan investor membutuhkan laporan keuangan itu untuk melihat kinerja perusahaannya. Apakah si perusahaan tersebut mengalami atau memiliki pendapatan yang baik atau kinerjanya itu baik atau tidak sih. Kalau misalkan pendapatannya baik, otomatis si investor akan melakukan investasi di perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu laporan keuangan sangat berguna bagi investor dalam memutuskan apakah investor itu akan menanamkan investasinya di perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian selanjutnya, perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Nah, bentuk dari produknya itu merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Jadi kan kalau misalkan perusahaan jasa, contohnya kayak hotel, otomatis kan produknya itu berupa layanan hotel terhadap kepada pelanggan kan, berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang tuh ada bukti fisik produknya gitu yang diperjualbelikan ke si pelanggan, kayak gitu. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualnya itu kan hanya membutuhkan laporan stock of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dagang, persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Jadi bedanya itu kalau misalkan perusahaan jasa sama perusahaan dagang itu dalam laporan keuangannya itu sama. Yang membedakannya itu kalau perusahaan dagang ada persediaan barang dagang. Kalau persediaan jasa tidak. Terus kalau persediaan jasa itu kan memberikan produknya berupa layanan. Kalau persediaan dagang itu memberikan produknya itu berupa bukti fisik barang yang ada gitu. Dan produk ini tuh siap dijual, jadi tidak diolah dulu, jadi langsung siap dijual. Kemudian perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Yang pertama kita harus mencari dulu penjualan bersihnya berapa, kemudian pembelian bersihnya, kemudian persediaan barang. Nah, lebih singkatnya lagi atau bisa kita simpulkan, untuk mencari harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang itu, kita tinggal melakukan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih di sini tuh kayak si pembelian ditambah dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan retur pembelian dan ditambah potongan pembelian. Setelah itu baru dikurangi dengan persediaan akhir, maka didapatlah harga pokok penjualannya. Nah,
Kemudian selanjutnya yaitu standar akuntansi. Yang pertama yaitu PSAK atau IFRS. Jadi bisa dibilang PSAK ini adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan itu relevan bagi pengguna laporan. Jadi, PSAK ini digunakan oleh perusahaan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal ataupun yang masih proses pendaftaran gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu SAK etap. Ya, SAK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi standar ini tuh dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan itu tujuannya bagi pengguna eksternal kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu PSAK syariah. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa standar akuntansi ini tuh berpatok pada prinsip hukum agama atau syariat Islam. Nah, PSAK syariah itu digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Jadi, standar akuntansi ini tuh dikembangkan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian, yang terakhir yaitu SAP. SAP merupakan standar akuntansi pemerintah, diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Jadi, laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah itu adalah laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau SAP ini tuh digunakan di entitasnya itu pemerintah aja. Jadi karena laporan keuangannya pun berbeda dengan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK. Makanya pemerintah itu menggunakan standar akuntansinya itu SAP. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perbedaan SAK dan juga PSAK. Jadi, standar akuntansi keuangan atau SAK ini merupakan suatu prosedur acuan pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman konsep dalam penyajian laporan keuangan. Kalau PSAK itu berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau biasa disebut General Purpose Financial Statement. Jadi yang membedakan SAK dan PSAK bisa kita lihat kalau misalkan SAK itu kan merupakan standar akuntansi, yaitu merupakan prosedur. Sedangkan kalau PSAK-nya itu aturan yang di dalamnya. Jadi PSAK itu aturan-aturan yang ada di dalam SAK. Contohnya misalkan PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3 seperti itu. Nah, PSAK itu sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kalau PSAK itu merupakan nama lain dari SAK. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu badan usaha. Badan usaha yang pertama ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua yaitu persekutuan. Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. Jadi kalau misalkan persekutuan itu perjanjiannya itu antara dua orang atau lebih. Misalkan ada si A dan juga si B. Si A dan si B itu melakukan perjanjian dan membentuklah sebuah perusahaan persekutuan. Nah, si A itu memasukkan uang tunai kepada si perusahaannya. Kemudian si B juga sama memasukkan uang tunai kepada perusahaannya. Maka si perusahaan ini atau persekutuan ini atau si A dan si B ini tuh secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu perseorangan. Nah, kalau misalkan perseorangan itu adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Jadi kalau di perseorangan itu si bisnisnya itu dilakukan oleh seorang atau tunggal gitu. Jadi pemilik modalnya itu sendiri si tunggal gitu. Jadi individu gitu sepertinya. Kemudian pembentukan badan usaha. Pembentukan badan usaha yang pertama yaitu pembentukan akta perusahaan. Jadi sebelum kita membentuk badan usaha ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu membentuk akta perusahaannya. Jadi akta perusahaan ini tuh berisi informasi lengkap mengenai usaha yang kita lakukan, mulai dari nama perusahaan, kemudian bergerak di bidang apa sih usaha kita, kemudian pemilik modalnya siapa, modal yang disetornya juga berapa, serta struktur pengurus perusahaannya seperti direkturnya siapa, komisarisnya siapa, dan lain-lain. Nah, akta pendirian perusahaan ini tuh harus dibuat dan ditandatangani oleh notaris dengan sebelumnya harus menyertakan fotokopi KTP si pendirinya. Dalam proses selanjutnya, kita pun akan mendapatkan SK atau surat keputusan pengesahan akta pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan juga Hak Asasi Manusia atau HAM. Kemudian yang kedua yaitu mendapat surat keterangan domisili usaha. Nah, untuk bisa mendapatkan surat keterangan ini, kita itu harus mengajukan permohonan kepada kelurahan atau kepala desa setempat dengan membawa persyaratan berupa fotokopi bukti kepemilikan atau kontrak tempat usaha. Nah, surat keterangan dari pemilik gedung jika menempati gedung perkantoran atau menyewa. Nah, kemudian serta fotokopi pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Setelah proses selesai, kita dapat mendapatkan bukti keterangan alamat domisili perusahaan atau usaha. Kemudian yang ketiga yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, langkah awal untuk bisa mendapatkan NPWP yang pertama kita mendaftarkan diri kepada sebagai wajib pajak ke KPP setempat. Nah, kita itu harus membawa persyaratan berupa yang pertama bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha, kemudian lampiran bukti pajak pendapatan atas sewanya, kemudian bukti pelunasan PBB. Setelah itu kita akan mendapatkan NPWP beserta surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan nomor inilah nantinya kita bisa melaksanakan segala hal dan segala hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian yang keempat yaitu mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, SIUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tanda bahwa kita telah bisa menjalankan usaha di bidang perdagangan atau jasa. Untuk bisa mendapatkannya, kita itu harus mengajukan permohonan
dengan persyaratan berupa surat izin tempat usaha atau situ, kemudian pas foto pimpinan, perusahaan atau direktur. Bagi kita, kalau misalkan nih kita memiliki usaha kecil atau menengah, permohonan itu bisa diajukan ke Dinas Perdagangan tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan kalau misalkan golongan usahanya itu besar atau siupnya besar, nah permohonannya itu harus dilakukan kepada Dinas Perdagangan tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir yaitu mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, sesuai peraturan dan perundang-undangan, jadi semua jenis bidang usaha itu wajib memiliki TDP. Nah, TDP ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa usaha kita itu telah terdaftar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi tanda daftar ini tuh bisa kita dapatkan dengan mendaftarkan diri ke Dinas Perdagangan sesuai alamat domisili perusahaan. Jadi dokumen yang harus kita persiapkan itu diantaranya ini yang sudah tadi kita daftarkan seperti akta pendirian, kemudian surat keterangan domisili, kemudian NPWP dan juga surat izin usaha perdagangan. Nah, setelah keempat ini kita sudah punya atau kita miliki, kita dapat melakukan pendaftaran atau mengurus tanda daftar perusahaan. Itu mungkin segitu mengenai pembentukan badan usaha. Kemudian yaitu likuidasi. Nah, likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, kemudian membayar semua utang pajak, kewajiban kepada pihak ketiga, dan sisanya itu dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau ruginya. Nah, berhentinya persekutuan tuh sebagai bisnis mencakup penghentian aktivitas bisnis persekutuan yang disebut dengan entitas likuidasi persekutuan. Nah, proses likuidasi yaitu mengasumsikan bahwa persekutuan itu mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain, aktiva yang dimiliki melebihi kewajiban. Juga diasumsikan bahwa semua sekutu itu memiliki bagian dalam aktiva bersih persekutuan. Tidak ada hutang yang berasal dari pinjaman kepada sekutu dan seluruh aktiva dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada sekutu. Nah, aturan dalam mendistribusikan aktiva dalam likuidasi persekutuan ini tuh dibuat bertingkat sesuai dengan prioritasnya. Jadi yang pertama, kita itu mengalokasikan dulu si aktivanya itu kepada kreditor yang bukan sekutu. Jadi kita itu harus melunasi dulu pinjaman kreditor yang bukan sekutu. Jadi pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, kemudian yang kedua yaitu melunasi si pinjaman dari sekutu selain untuk modal dan juga laba. Jadi misalkan kalau di sekutu tersebut tuh ada yang ada yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, nah kita tuh harus melakukan pelunasan dulu terhadap sekutu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita itu memberikan sejumlah aktivanya itu kepada sekutu sesuai dengan kepemilikannya. Jadi misalkan ada 3 sekutu, A, B, dan C. Mereka itu memiliki persentase kepemilikan laba dan ruginya berbeda-beda. Nah, si aktivanya itu harus dialokasikan atau didistribusikan sesuai dengan persentase laba atau rugi atau persentase kepemilikannya. Nah, jadi seluruh saldo laba atau rugi itu tuh harus keperkiraan modal sebelum didistribusi dilakukan. Jadi kekayaan persekutuan itu tidak boleh didistribusikan kepada sekutu yang memiliki saldo modalnya negatif. Maka dari itu, saldo pinjaman sekutu harus ditutup dulu dengan saldo modal untuk menentukan jumlah yang dibagikan kepada sekutu. Jadi kalau misalkan ada sekutu insolvent, nah si sekutu tersebut itu harus modalnya itu harus didistribusikan kepada si sekutu yang tidak negatif gitu. Baru kalau misalkan si sekutu yang negatifnya sudah 0, baru kita bisa
memberikan atau mendistribusikan aktivanya. Kemudian ada jenis-jenis likuidasi. Yang pertama yaitu likuidasi sekaligus atau sederhana. Nah, sering disebut sebagai likuidasi sekaligus karena pembagian kasnya itu dilakukan serentak atau semua sekutunya. Jadi, kalau likuidasi sekaligus tuh kita itu menjual dan membayar pinjaman dan kepada pihak ketiga dan juga sekutu itu dilakukan secara serentak. Nah, kalau likuidasi sekaligus itu dilakukan maksimal itu selama 30 hari. Sedangkan kalau misalkan likuidasi bertahap itu merupakan likuidasi yang nilai realisasi non-kasnya itu diketahui secara bertahap sehingga realisasinya juga dilakukan secara berangsur. Jadi proses realisasinya itu kadang memakan waktu yang lama, jadi lebih dari 30 hari karena kan memerlukan prediksi dan juga proyeksi yang akurat untuk harga realisasinya. Oleh karena itu, pembagian kas dapat dilakukan sebelum selesainya realisasi. Nah, setelah semua hutang kepada pihak ketiga, berarti ada sisa kas lagi yang dapat dibagi dan menjadi hak sekutu. Kemudian yaitu pelaporan segmen. Pelaporan segmen yaitu adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, biasanya dilakukan untuk mengetahui deviasi usaha untuk melakukan pengendalian mengenai usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan pengembangan. Kemudian dari pelaporan segmen ini tuh adanya uji segmen. Jadi perusahaan itu perlu melakukan uji untuk setiap segmen perusahaannya. Misalkan di perusahaan itu tuh ada 5 segmen. Misalkan segmen A, B, C, D, dan E. Nah, kelima segmen ini tuh harus dilakukan uji segmen. Yang pertama yaitu uji revenue test atau uji pendapatan. Nah, uji pendapatan ini tuh pendapatan di ke pihak luar dan juga pendapatan segmennya atau dalam segmennya sebesar 10% uji pendapatannya. Kemudian yang kedua yaitu uji laba rugi sebesar 10% atau uji profit or loss test. Nah, acuan pembaginya yaitu labanya saja. Jadi kalau misalkan ruginya itu tidak digunakan sebagai acuan pembagi. Jadi yang digunakannya itu hanya labanya saja. Kemudian yang ketiga yaitu uji aset yang dilakukan yang diambil pembaginya itu dari total aset. Nah, apabila kelima segmen ini tuh diuji di ketiga uji 10% ini. Nah, ternyata yang lulus uji 10% itu hanya segmen A, B, dan C. Nah, yang lulus uji inilah yang masuk ke yang dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji pengungkapan komprehensif atau uji external revenue test sebesar 75%. Jadi si segmen A, B, dan C ini dilakukanlah uji external revenue test. Nah, total pendapatan dari sumber eksternal keseluruhan segmen itu operasinya dilaporkan terpisah apabila si ujinya itu sama dengan atau lebih dari 75%. Jadi kalau misalkan lolos uji 75%, nah si laporan segmennya itu dilaporkan secara terpisah. Jadi A, B, dan C itu laporannya terpisah. Misalkan laporan A, B, dan C. Nah, komponennya apa saja seperti itu. Sedangkan kalau misalkan si segmen D dan E itu kan tidak lulus uji waktu ujian 10%-nya. Nah, apabila tidak lolos di 10%, maka tidak dilaporkan di segmen, tapi masuknya itu ke segmen lainnya, jadi digabung. Jadi si segmen C dan D itu di laporannya itu digabung dalam segmen lainnya. Nah,
Kemudian yaitu yang selanjutnya periode laporan keuangan. Yang pertama yaitu periode kalender, yaitu periode yang pelaporannya itu dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan kalau periode fiskal atau tahun fiskal adalah periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan yang kadang-kadang mengikuti tahun kalender Januari sampai Desember dan kadang-kadang juga tidak. Jadi tahun fiskal adalah periode pelaporan keuangan atau akuntansi tahunan perusahaan. Misalkan perusahaan A menggunakan periode fiskalnya itu misalkan dari 1 Maret sampai 30 April. Jadi tergantung terhadap tahunan perusahaannya. Nah, kalau periode interim itu dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode itu ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Jadi periode interim itu adalah bagian yang integral dengan periode tahunan. Sedangkan kalau periode tahunan itu merupakan periode pelaporan keuangannya itu perusahaan selama 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaporan interim. Nah, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Nah, laporan keuangan yang pada umumnya itu hanya dibuat pada akhir tahun akan disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang diterbitkan dan disebut sebagai laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim ini tuh diterbitkan kurang dari jangka waktu 1 tahun, namun masih mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hanya saja kurang lengkap jika dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Nah, penyajian laporan keuangan interim itu yang pertama, laporan keuangan interim kan meliputi neraca, laporan laba rugi, kemudian saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perhitungan laba rugi interim itu harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai laporan keuangan tahunan. Jadi, khusus untuk perusahaan tertentu seperti bank dan asuransi yang mempunyai metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi, komponen-komponen atau yang termasuk ke dalam aktiva lancar itu apa aja, kemudian aktiva tidak lancar, kemudian kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya itu juga penggolongannya berbeda. Yang ketiga, apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, data berikut merupakan data minimum yang harus dilaporkan, seperti pendapatan atau penjualan kotor, kemudian beban, estimasi pajak penghasilan, data laba bersih per saham untuk setiap periode interim yang disajikan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.